الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص فعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شق من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا
أخرتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Sadaqallahul azim. Terjemah surah Shad diturunkan pada periode Makkah, surat Makkiyah, surat ke-38 terdiri dari 88 ayat. Terdapat pada juz yang ke-23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shad.
demi Al-Quran yang mengandung peringatan. 2. Namun orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. 3. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. 4. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. 5. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. 6. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Menurut orang-orang kafir, menyembah Tuhan-Tuhan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Tujuh, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy dengan agama yang terakhir ialah agama Nasrani. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. 8. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. 9. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? 10. Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. 11. Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan. Ayat ini menceritakan perang Khandak di mana terdapat bala tentara yang terdiri atas beberapa golongan, yaitu golongan kaum musyrikin, Yahudi, dan beberapa kabilah Arab yang menyerang kaum muslimin di Madinah. Peperangan ini berakhir dengan kocar-kacirnya bala tentara mereka. Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ialah perang Badar. 12. Sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul. 13. Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Penduduk Madian itu kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. 14. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. 15. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah suatu teriakan saja yang tidak ada selanya. Untuk tanda hari kiamat, dan teriakan ini sangat keras dan cepat. 16. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Asbabun Nuzul ayat 5. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan kaum Quraisy tatkala Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, aku ingin mereka mengucapkan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka seketika mengejek, satu Tuhan, ini sesuatu yang sangat mengherankan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Hakim. Ayatnya adalah, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Hadis seputar ayat 12-14. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, dan beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Nasai. Ayat 17. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguh dia sangat taat kepada Allah. 18. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu petang dan pagi. 19. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. 20. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya, kenabian, kesempurnaan ilmu, dan ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. 21. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? 22. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami dengan cara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja.
Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. 24. Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikit mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. 25. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. 26. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Hadis seputar ayat 22. Dari Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim itu ada 3, 2 orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang tahu kebenaran namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ayat 26. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka, di mana pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah, lelaki yang hatinya ditautkan pada masjid-masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, kemudian seseorang yang bersedekah dan dia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah, dan seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu kedua matanya menangis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.